Halo Om, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Hari ini spesial banget. Ini tamu gue udah tunggu lama ya. Akhirnya dia bisa datang dan dia datang untuk menginspirasi kita semua. Mau tahu kontennya kayak apa, vlognya kayak apa? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe dulu. Dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Aduh capek. Sebelumnya, bumper dulu. Udah. Beneran? Udah. Bilang dong kalau udah. Gua mah nggak 3-2-1, biar natural, biar natural. Siap. Jadi udahan nih? Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim, doa dulu gua. Iya dong. Mau lihat kamera sini, kamera sana, silakan. Baik, Om. Selamat datang di Gaya Berkendara ya kan. Bagi yang belum tahu, tamu di samping gue ini siapa ya? Kayaknya anak-anak sepeda udah pasti tahu ya. Terkenal di IG-nya berkeliaran di mana-mana. Bener nggak? Apalagi dia terkenal dengan bike to work-nya. Nah, di sini gue mendatangkan dia nih khusus untuk menginspirasi kalian semua di rumah untuk bersepeda tanpa polusi. Bener nggak? Bener. Nah, gue nanya sama lu deh. Sepeda tanpa polusi. Iya kan? Iya. Gue mau nanya sama lu. Lu nggak nanya nama dulu, Om? Oh iya benar. Nama asli. Benar. Harusnya ditanya dulu gitu. Iya, benar. Iya. Iya, kenal. Mangga. Perkenalkan dulu. Iya, bagi yang belum kenal ya kan. Lu aja belum. Hah? Gua mah nggak usah, Bos. Thank you, Om. Terima kasih. Ini suatu kehormatan buat gua diundang ke Gaya Berkendara. Terima kasih semua. Terima kasih tim Gaya Berkendara. Nama asli gua, ketika orang tua gua kasih nama dulu Deden Fadlu Robi. Deden. Karena bandel diganti jadi Ferry Fadlu Robi. Oke. Ada Ferry di depannya. Iya. Begitu lulus SD, gue mau masuk pesantren, Om. Oh gitu. Iya, Ferry itu kan kesannya namanya agak-agak gimana, beda lah, nggak ada istilahnya. Benar. Karena gue bilang sama bokap gue, udah nama Ferry buang aja deh. Jadi begitu gue masuk pesantren, nama gue Fadlu Robi tanpa Ferry. Oke. Tapi panggilan dari kecil karena Ferry, akhirnya tetap dipanggil Ferry. Gitu. Ferry. Sampai akhirnya SMA masih tetap dipanggil Ferry, tapi teman-teman pesantren gua dulu manggilnya kebanyakan Fadlu Robi. Jadi kalau teman-teman pesantren manggilnya Fadlu Robi, selain itu biasanya manggil Ferry, sampai teman kantor juga manggilnya Ferry. Terus ketika gua kuliah, mulailah itu panggilan PI, karena gua apa adanya ditambahin adanya, jadi PI adanya gitu aja. PI adanya. Ya, Instagramnya tolong di follow, di like. Mungkin bagi om yang belum tahu siapalah kah itu PI adanya, benar nggak? Jadi jangan lupa ya, like dan subscribe YouTube Gaya Berkendara. Ada di bawah sini. Ada dong. Ada nggak? Ada. Oh iya, kelihatan. Ini tiap hari postingan dia ya, itu seakan-akan dia main di jalan. Gue istilahnya main, karena dia terlihat happy di situ. Bener nggak? Bener, Om. Lu nikmatin semua perjalanan goes lu, mau itu bike to work, mau itu lu Audax, mau itu apalah. Sekarang orang bilang main sepeda. Sekarang gua tanya sama lu waktu lu kecil. Om, main yuk. Apakah main itu menyenangkan? Iya. Sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika lu tanya sama gua main sepeda, otomatis menyenangkan. Iya benar. Karena identik dengan main. Jadi kata-kata main itu identik dengan menyenangkan. Jadi ketika gua main sepeda, apapun sepedanya, mau itu fiksi, mau MTB, mau road bike, BMX, bagi gue itu sangat menyenangkan karena main sepeda istilahnya. Tapi memang belum pernah ada sih orang di Instagram lagi main sepeda nangis. Ada sekarang ada itu tuh yang di Instagram lagi rame tuh kan yang ini nangis itu. Oh, filter iya. Lagi rame, Om. Kayaknya itu perlu dibikin tuh. Oh, benar. Sepedahan pakai. Mau lu. Tapi bro, kenapa lu, maksud gua bike to work sendiri itu, lu kenapa pertamanya kok gue mau kerja nih, gue mau kerja gue
Sebelumnya lu jujur apa kalau pakai motor atau transportasi lainnya? Oke. Nah. Jadi ketika gua kerja, gua pemain Vespa Om. Oh, anak Vespa, guys. Dari 81 gua pakai Vespa. Jadi ketika orang tua gua beli Vespa dulu masih kredit, Iya, benar. tahun 81 keluar pertama tuh PS. Iya, benar. PS 81 yang Iya. ada sennya. Itu gua pertama kali pakai Vespa dan sempat komplain sama bokap. Kenapa? Karena teman-teman gua pakai bebek 700. Oh, iya, ya kan? iya. Zaman dulu ya kan Dulu jadi bebek kreditan dari kantor bokap. Iya, itu iya. Vespa sama bebek. Iya, iya, Teman-teman gua rata-rata bebek semua tuh. Lebih Yang keren, Vespa gua iya. doang. Gua komplain, "Pak, teman-teman saya pakai bebek nih gimana?" Udah kamu pakai aja, udah. Gua pakai dong. Ya dulu ya tetap, tapi kalau kenceng-kenceng benang Om. Ya karena kan 150 dari zaman dulu juga. Iya, Karena bebek kan 700. Iya, benar. Cuman berapa cc gitu di bawah Vespa. Nah akhirnya lama-lama gue jadi suka Vespa sampai karena gue dulu kuliah di Bandung, gue nggak main motor lagi tuh. Sampai setelah gue lulus kuliah, gue mulai beli motor dan yang gue beli adalah Vespa. Karena waktu itu emang basic gue Vespa. Mesin kanan Om. Oh iya dong. Salah mesin kanan guys. Benar. Ketahuan ya Vespa nih. Jadi kalau kata orang nih, satu Vespa 1 juta saudara. Oh iya benar. Klakson. Sekarang satu sepeda 1 juta saudara. Oh iya benar. Bagus tuh. Jadi emang ya karena gue hobi Vespa, jadi memang dari dulu gue pakai Vespa dan ketika gue awal kerja gue juga pakai Vespa dulu. Vespa tahun 74 Super. Oke. Yang ada jambul di stangnya itu, di kepalanya, itu gue pakai. Terus kemudian ya mulai naik bis gitu sampai tahun 2000-an gue mulai mix dengan naik kereta. Oke. Jadi gue bawa motor ke stasiun, gue naik kereta sampai kantor, kayak gitu. Sampai di tahun 2012, gue kepikiran untuk sepedahan ke kantor. Oke. Tapi waktu itu karena gue nggak punya sepeda, sebenarnya udah lama sih karena gue nggak punya sepeda, akhirnya gue, aduh kapan ya gue bisa sepeda. Ngeliat orang-orang yang jujur, gue terinspirasi sama teman-teman Bike to Work yang awal-awal dulu. Salut dengan mereka gitu, gila nih orang ke kantor pakai sepeda. Tapi gue waktu itu nggak bisa karena gue nggak punya. Dan gue punya Vespa, cuman kalau ngeliat, wah salut. Dan akhirnya gue mulai terrealisasi ketika 2012 ketika gue diajak sama adik gue sepedahan awalnya di situ. Jadi ketika gue habis sepeda sama adik gue nggak punya sepeda dulu. Dipinjemin sama dia, jadi kalau habis sepedahan ke Puncak atau ke Bandung, sepedanya masih di rumah gua, besoknya gua bawa ke kantor gitu. Kantor. Ini kita ngomongin kantor, lu tinggal di mana? Gua di Pamulang, Kantor di Tamrin. berarti berapa kilo? 27 normalnya Om. 27 kilo om. Gila. Enggak sih Om. Hah? Yang gila itu kalau 50 kilo. Iya benar, tapi kan kita ngomong kalau misalnya sepeda hujan, panas segala macem ya kan. Mungkin orang ngeliat itu juga naik motor aja deh. Ya. Ngerti gak? Nah, yang bikin lo mau hujan, mau panas, terus lu sikat juga tuh apa? Satu, gue seneng hal baru Om. Oke. Ke kantor gue naik motor udah pernah. Oh iya benar. Naik bis udah pernah. Naik kereta udah pernah. Numpang sama temen nggak ada yang salah Om. Oh iya benar. Nah, akhirnya gue satu yang gue belum pernah naik sepeda. Terus lu edik itu sampai sekarang nggak Karena berhenti? gue dari kendaraan yang sekian tadi gue sebut, paling nyaman buat gue adalah sepeda. Mantep. Itu tuh catat. Paling nyaman buat gue adalah sepeda. Kenapa? Kalau boleh sharing. Banyak Om ya. Satu, irit sih. Irit. Ya kan. Kedua juga bebas polusi. Irit. Tapi tenaga enggak. Tenaga ekstra dong. Tenaga- Orang ngeliatnya ya. Kalau buat gue tenaga juga irit Om. Karena kan kita goes ke kantor dengan teman-teman yang cycling yang sport. Iya, benar. Itu beda. Oh beda. Kalau sport itu kan memang nguras tenaga. Kalau bike to work itu kalau gue bilang lebih kenyaman. Kita kan nggak nge-push, nggak Oh, pakai iya, iya. effort yang gede gitu loh. Itu dengerin Jadi ya? emang nyaman. Jadi ya makanya tadi gue bilang anggaplah kita sepedahan ke kantor sambil main. Oh, jadi kita karena main kita sepeda. merasa sambil main, ya akhirnya jadi nyaman gitu. Main sepeda ke kantor. Jujur ketika gua pulang, kita di kantor gua udah capek nih kerja, ya kan? Capek kerja. Kadang suka kepikiran, aduh, ntar gua balik jam segini capek, ya kan? Macet. Itu kadang emang ada pikiran kayak gitu. Tapi begitu gua jalanin, enjoy aja tuh Om. Karena gua pakai nyaman, gua ngeliat-liat orang, wah macet lu ya, gua enggak. Apalagi sekarang ada jalur sepeda. Iya bener. Iya, lebih nyaman lagi. Nggak kayak dulu. Walaupun jujur ya, walaupun sering diserobot sama motor kendaraan lain, gua nggak masalah. Motor pakai jalur sepeda, buat gua nggak masalah. Benar. Karena gua juga ngerasa kalau gua sebagai pemotor ngeliat jalan macet kayak gitu, pasti alternatif ke jalur sepeda karena kosong. Bener. Gitu. Kalau untuk gua nggak masalah asal tidak mengganggu pesepeda. Oh iya, kalau udah mengganggu baru beda masalah. Nah, gitu Oh sih. bagus. Sama yang gua kurang setuju sama kalau motor
ke trotoar. Nah itu. Oh iya. Kalau masih di jalur sepeda gue masih oke, fine, nggak masalah. Tapi kalau sampai ke trotoar itu salah. Salah. Oke, keren juga ya. Tapi ada titipan nih pertanyaan sih. Gue baru mau mulai nih bike to work. Oke. Ya kan. Apa aja sih yang harus perlengkapannya? Ada khusus nggak sih? Apakah gue ya baju mah ekstra ya? Karena mungkin keringetan juga jujur ya. Pasti, kalau pasti itu pasti. Iya, iya. Ada nggak sih? Kalau tips khusus sebenarnya nggak ada sih Om. Nggak ada. Yang pertama gue harus tahu berapa lama orang itu sepedahan. Oke. Kan kalau orang yang sama sekali belum pernah sepedahan, terus dia mau sepedahan ke kantor, gua tanya lagi, berapa jarak lu dari rumah ke kantor? Oke, benar. Ya kan kalau misalkan dia baru sepedahan ternyata jaraknya 20 kilo, gua sih nggak nyaranin. Jangan ya. Jangan, Iya. lebih baik dia belajar dulu goes, ya kan? Karena ada butuh apa sih? Sesuatu yang memang kita harus menguasai sepeda. Ini sepeda lu yang lu bawa sekarang emang buat bike tour? Campur? Ini mau jawab yang itu tadi dulu apa? Oh iya, 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 enggak, maksudnya dipajang di sini kita ngobrol sambil ada sepedanya gitu. Boleh. Jadi orang lebih... Boleh Om. Gua ambil apa dia yang ambil? Dia aja ambil. Nah kan enak nih, Iya, iya, tunjukin. Tuh. Ya. Jadi... Diem. Dah, sok atau Dan nurut ya. Jadi ini sepeda gua pakai dari September 2021. Oke. Dan gua jadi iklan nih Om. Nggak apa-apa. Ya. Nggak masalah. Dan gua ini di endorse oleh FRG. Mantap. FRG Apa Cycling. itu FRG bagi umum yang belum tahu? FRG Cycling distributor untuk sepeda Twitter. Ini mereknya Twitter. Twitter. Terus ada Velt sama Baso. Oke. Ini yang support gua FRG di Geraha Raya, Bintaro situ. Gua disupport sama dia untuk pakai sepeda Twitter ini. Oke. Memang Twitter ini kayaknya bisa dihitung jari sih kalau yang pakai sepeda ini. Tapi kan kebanyakan Twitter itu yang karbon road bike gitu kan. Nah ini hanya beberapa orang yang pakai ini. Nah, peralatan di sini yang tadi kita ngomongin itu kayak pompa gitu, gue harus bawa nggak sih? Wah, itu wajib. Oh, wajib. Apa aja nih yang wajib nih? Atas gua tadi. Apa aja yang wajib? Sorry, Bang. Nah, ini nih. Nah, Kebetulan memang boleh. gua selalu bawa ya. Ya. Jadi tadi ini sepeda, kebetulan sekarang yang gua pakai adalah sepeda Twitter. Twitter ini Baik. Instagramnya? Instagramnya? Twitter, FRG Geraha Raya. Terus dulunya gua pakai MTB. Dulunya MTB. MTB sampai di tahun 2017. Sepeda gua rusak. Akhirnya gua pinjam sepeda anak gua. Anak gua punya Fiksi. Anak lu umur berapa kalau boleh tahu? SMA. Oh iya. Dulu masih SMA dia, Oh, iya. 2017 dia masih SMA. Fiksi. Dia ke sekolah pakai sepeda. Wah, keren. Mungkin bapaknya kali ya. Keren. Dia pakai sepeda Fiksi. Itu gua beliin waktu dia ulang tahun. Nah, gua pertama pakai Fiksi itu tahun segitu. Jadi 2010-2009 gua nggak ngikutin tuh perkembangan Fiksi kayak gimana. Dan pertama kali gua pakai Fiksi gua juga bingung gimana, doll trap kan, maju goes, mundur goes, ya kan, berhenti ya harus lahan skit-skit kayak gitu lah. Ya akhirnya gua mulai tertarik di situ, belajar cara menggunakan Fiksi, belajar nyekit apa segala macem. Dan keenakan gitu, sampai akhirnya gue ditemuin sama FRG, ditemuin dah tuh jadinya. Iya bener ditemuin Gue dong. ditemuin sama Iya FRG, akhirnya gue disupport sepeda balap ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Terima kasih FRG Cycling. Nah sampai sekarang ini masih gue pakai dan nggak tahu sampai kapan. Oke. Gitu. Tapi ya jujur lebih nyaman dengan sepeda ini walaupun Fiksi nggak kalah nyaman sih. Oh iya benar. Karena ya ketika lu di jalan raya, lu ketemu dengan pengendara lain. Lu namanya ditikung, kalau ditikung pacar udah biasa. Oh iya benar. Ya. Kalau ditikung motor itu lebih nyakitin. Iya Om. benar. Bener Om. Bener. Jadi kita lagi kencang tiba-tiba motor nikung gitu atau kendaraan lain nikung pakai Fiksi, gimana lu mau berhentinya? Iya benar. Habis-habisan lu kan nyekitnya set, ya kayak gitu. Jadi alhamdulillah nih di endorse sama FRG, terima kasih. Terus peralatan yang gua bawa satu, gua selalu bawa tas. Selalu.
Ya kan ke kantor. Iya benar. Benar. Biasanya yang gue bawa ini baju, ada name tag, tapi gue jarang bawa laptop karena emang gue pakai ini. Terus satu yang peralatan wajib ini, Ban dalam. ban dalam. Ini kebetulan ban dalam yang gue punya, ban dalam murahan om. Apa itu? Ini Sebut Daily aja nggak Tire, apa-apa. Daily Tire. Berapa harganya, Bud? Ini sekitar di bawah gocap kalau nggak salah Oke. ya. Ya kalau gue, pokoknya gini sih, intinya goes, kita sepedahan jangan sampai nyusahin kita. Kita mampunya di mana ya disitulah. Benar. Kita. Setuju. Satu ini Satu. ban dalam, kedua pompa. Pompa. Cuma lu bawa ban dalam bawa Iya, pompa, mau lu tiup kan nggak mungkin. Pompa, ya kan. Ini kebetulan gua pompanya pompa sok, karena gua cuma punya pompa sok kok. Pompa sok nggak masalah. Iya, yang penting kan bisa buat Iya. fungsinya. Pompa apa Jadi aja? semua tuh fungsinya. Iya, bener. Nah, sekarang ketika ban lu bocor, lu bawa ban dalam, ada pompa, gimana bukanya kalau nggak ada congkelan? Congkelan. Harus punya congkelan, ya kan? Congkelan gua nggak punya om, gua punyanya sendok. Pakai sendok. Iya, congkelan gua hilang soalnya om. Oh gitu. Jadi gua suka pakai sendok om. Tapi ini disarankan kan nih? Disarankan sih pakai congkelan yang Pakai benar, congkelan, Om. pakai Cuman- congkelan ya. Tapi kan gue bilang tadi, Iya, iya. kita seadanya, Seadanya. semampunya. Kalau emang nggak ada, ya udah yang ada Oke, aja. Dan benar. ini gue pakai sendok. Cakep. Karena hilang om, serius. Dan satu lagi ini, kunci L. Kunci L. Kunci L kalau bisa yang ada inian rantainya juga. Om. Rantainya juga. Karena Benar. agak susah kan buka rantai kalau ternyata tiba-tiba putus atau gimana butuh dibuka, ini harus ada buka rantai. Itu Berarti sih. nggak ada lagi. Kalau misalnya ekstra gitu nggak ada apa gitu? Minum sih om. Minum. Iya. Ya bidon. 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 Ini baru hilang nih. Hilang mulu om. Iya. Apalagi ya ini pakaian kerja. Tahu nih, Pak. Oh ini mah Oh, ini Bang. om. Ini buat pijit lah om ya. Oh, Siapa tahu biasa. ada ini teman-teman Iya. yang wah ya lah, Iya, mau pijitin gitu. Iya benar. Itu aja sih. Udah itu aja sih om. Yang harus dibawa buat sepedahan. Itu vital ya yang Vital, tadi ya, wajib. disebutin ya. Terus masalah keamanan buat badan, helm. Helm Helm ini wajib. wajib. Wajib ya, banget. ngomong. Helm wajib ya. Walaupun sebenarnya cara ketentuan nggak wajib. Iya benar. Tapi buat gua demi keamanan itu wajib. Oke. Satu helm. Ya kalau yang wajib helm, celana, baju. Oh iya dong. Tapi lampu Wajib. ini kalau saya pulang Lampu malam wajib. Kalau Wajib. buat gua wajib. depan belakang. Depan belakang. Buat Oke. pulang malam, ya sebenarnya malam sih depan nggak apa-apa kalau lu bisa ngelihat. Tapi kan lebih nyaman biar pengendara lain juga tahu ada kendaraan. Bener. Buat gua wajib. Mantap. Ini kelihatan nih depan belakang lengkap Depan dia. belakang pakai lampu, terus baju, ya baju siapa aja, nggak harus pakai jersey yang mahal atau kaos yang bagus-bagus. Yang nyaman buat celana penghuni yang rumah. nyaman. Kalau gue lebih nyaman dengan kaos-kaos biasa. Biasanya memang gue karena nggak pernah mandi dari rumah. Oh wow, dia terus. Jadi bangun tidur, gue cuma pakai celana padding yang. Ini juga padding yang gue pakai padding murah. Oke. Bukan bib gitu. Beda kalau bib itu biasanya untuk yang jarak jauh. Yang penting biar nyaman aja. Terus sama celana. Biasanya gue pakai celana panjang. Kenapa gue pakai celana panjang? Karena gue mau masuk kantor. Begitu kalau gue pakai celana pendek, datang masuk kantor, lihat orang-orang yang udah pada rapi-rapi kan nggak enak juga. Om. Iya benar. Jadi selalu gue pakai celana itu panjang. tuh bahan pikiran juga tuh. Iya. Ya, benar, jadi ya pakai celana panjang. Ya kalau misalnya gue pakai bib gitu kan ketat gitu, pakai jersey ketat masuk kantor. Ini mau ngajar yoga. Iya Kan benar. kagak enak. Iya benar. Jadi ya untuk jaga ke situ sih, lebih ke situ dan lebih. Akhirnya gue nggak pernah mandi, gue pakai kaos seadanya, berangkat kantor sampai kantor mandi. Luar biasa. Dan mandi, tempat mandi, memang ada orang yang akhirnya kesulitan om. Om, gue mau ke kantor pakai sepeda, gue bingung nggak ada tempat mandi. Jujur, gue sering mandi di toilet, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Jadi toilet kan ada shower yang buat Iya. flash itu apa? Buat cebok ya, maaf ya cebok. Iya. Nah gue pakai itu aja om. Yang penting mandi. Yang penting mandi, basah-basah kayak gitu. Terus gue minta sama, nggak enak dong kalau kita tugas ke cleaning dulu, ke cleaning terus kan. Gue bilang minta itu aja yang buat ngelap-ngelapnya itu. Ya udah habis mandi gue rapihin, gue bersihin lagi. Karena ketika gue habis mandi itu masih becek kan, kasihan yang orang pakai. Iya itu masalah. Gitu, itu kita harus tanggung jawab dengan itu. Ya bisa aja sih lu ngasih duit gitu kan ke cleaning, tapi kan buat gue ya gimana ya, gue lebih seneng bersihin sendiri. Mantep. Kalau gue nanya sekarang suka dukanya lu selama ini bike tour apa? Banyak om. Suka dukanya, Banyakin, suka banyakin dukanya. sukanya biar terinspirasi, jangan Iya ditanya. makanya kan banyak gue bilang. Iya. Suka dukanya satu. Ketika awal bike to work, gue orangnya maluan. Maluan. Minderan atau maluan? Maluan, minderan ya maluan itu. Jadi ketika gue ngeliat orang-orang anak-anak bike to work waktu itu pada kumpul, gue malu untuk negur. Karena gue merasa, aduh, gue nggak ngerti apa-apa, gue takut gitu kan. Ya termasuk jujur kesini aja gue malu om.
Kesini gue malu, jujur. Akhirnya ya udah gue coba kan akhirnya. Tapi waktu itu memang nggak gue samperin tuh, cuman di IG gue cuman bilang, gue pengen ada teman bareng Bike to Work mungkin lebih enak gitu kan dengan adanya teman. Ada yang nyambut waktu itu dari teman-teman Bike to Work Tangerang. Bike to Work Tangerang, kita sebutin Instagramnya. Bike to Work Tangerang, Bike to Work Tangerang Raya waktu itu. Kalau sekarang udah ada Bike to Work Tangerang Selatan. Oke. Ada lagi Bike to Work Jakarta Selatan, Rombongan Selatan. Ada lagi Gontor, West menuju kantor. Itu ininya di Depok. Nah, akhirnya gue kenal mereka, ya udah gue mulai akhirnya bergabung dengan teman-teman Bike to Work. Ya alhamdulillah. Jadi dengan Bike to Work sukanya pertama gue bisa banyak kenalan. Oke, satu. Banyak teman-teman, nah, entah itu komunitas Bike to Work atau komunitas road bike atau komunitas-komunitas lainnya. Terus sekarang lagi hype dengan fotografer Dalkot, ya, Binloop, Mozia dan sebagainya. Alhamdulillah karena gue sering sepedahan, gue bisa kenal mereka. Terus juga gue bisa kenal ya penggagas-penggagas pendiri Bike to Work, orang-orang yang berkolab dengan Bike to Work gitu kan ya, seperti gubernur atau segala macamnya. Alhamdulillah gue bisa kenal mereka. Mantap. Bisa kenal juga dengan teman-teman di sini gaya berkendara, ya kan? Mantap. Ya banyak sekali orang-orang yang tadinya nggak gue kenal jadi kenal, dan kita mudah-mudahan tetap menjalin silaturahmi. Oh iya dong. Karena silaturahmi itu berkah buat gue. Nah, terus sukanya lagi selain gue bisa bersilaturahmi, bisa banyak kenalan, ya apa ya sukanya? Ya jadi lebih menarik buat gue sepedahan itu. Lebih menarik dalam artian ya, apa? Lebih menarik kayak terus ya kita kan, gue jujur kayak tadi gue bilang, gue suka hal-hal baru. Kayak dulu tadinya gue cuman gue ya. Dulunya gue main MTB om, gue pernah ikut downmall, pernah ikut downhill, pernah ikut XC, pernah ikut uphill, pernah ikut enduro. Ya alhamdulillah juga ya pernah berprestasi juga alhamdulillah. Ya itu bonus ya kalau itu sebenarnya bukan itu. Yang gue cari sebenarnya silaturahminya. Dulu ketika gue main MTB nggak pernah tuh gue jauh-jauh sampai di atas 50 kilo tuh. Ya beda dong. Ya kan, beda makanya. dong. Nah setelah gue dengan Bike to Work terus sering ya akhirnya gue jadi tertarik untuk ikutan Audax, terus ikutan acara-acara yang lain yang jauh-jauh kayak gitu. Nah itu dengan kayak gitu jadi hal-hal baru ya itu yang sangat gue jadi menurut gue sangat menarik. Begitu gue mendapatkan hal-hal baru kayak gitu sih. Kalau mau nanya di rumah, bro, kenapa sih gue harus Bike to Work? Jawabannya kita apa? Kenapa harus Bike to Work? Iya, kenapa gue harus misalnya Bike to Work? Ya karena menurut gua ya tadi gue bilang satu lebih irit tadi, terus hemat biaya ya sama tadi lebih irit, terus lebih cepat kalau menurut gua. Lebih cepat oh karena ini kemacetan segala macam. Iya. Oke. Buat gua lebih cepat ya. Lebih sehat dong. Lebih sehat. Nah itu pasti. Lebih sehat dong. Lebih sehat dan ini yang paling penting nggak polusi. Nah ya, itu gua mau orang ngerti sebenarnya itu juga. Kan Bike to Work mana ya? Di sini ada nggak? Bike to Work apa? Tulisannya nggak ada? Solusi tanpa polusi? Nggak ada. Mana yang ada ya? Ada pakai tulisannya Bike to Work, solusi tanpa polusi. Nah itu dia solusi mungkin om di rumah agak meremehkan polusi ya, tapi coba deh lu bilang betapa bahaya polusi segala macam deh. Bahayanya polusi? Iya. Enggak mengurangi dengan satu sepeda tuh Bike to Work sebenarnya mengurangi. Iya kan? Semakin banyak yang Bike to Work, semakin banyak polusi yang apalagi bener. Semakin mengurangi lagi gitu. Jadi misalkan gue nih Bike to Work sendirian, taruhlah misalkan polusinya tadinya 100 jadi 90. Lu Bike to Work lagi jadi 80. Lu Bike to Work lagi 70. Semakin banyak orang yang pakai sepedahan ke kantor, itu polusi semakin berkurang. Dan itu sebenarnya yang kita pengen nih. Tapi kalau kita ngomong Jakarta nih dengan trek yang baru diberikan, trek sepeda segala macam, jalur sepeda, menurut lu berfungsi nggak? Berfungsi dalam artian gini, nggak semua orang itu menguasai sepeda dengan baik. Benar. Ya kan? Benar. Ketika ada orang yang baru mau mulai Bike to Work, pasti kan begitu ngeliat jalan, wah gila macet banget. Iya, itu benar. Iya kan? Iya, males dong. Jadi akhirnya, ya udah nggak jadi deh. Dengan adanya jalur sepeda, itu otomatis orang jadi akan pede. Wah ya udah, gue pakai jalur sepeda aman. Jujur gue ngerasa aman, dan kalau memang itu berfungsi dengan baik, 100% berfungsi dengan baik, itu sangat banyak orang yang akan menggunakan sepeda. Yakin gue. Amin. Karena sekarang begitu, ya kita pakai nih jalur sepeda, cuman ternyata ada motor. Bener. Memang keganggu. Tapi ya kembali lagi ke kita nih, kita yang pengen pakai sepeda.
Kalau semuanya pada pakai sepeda, orang juga mau pakai jalur sepeda kan mikir. Itu cakep. Rame nih sepeda. Benar. Kenapa sekarang jalur sepeda dipakai sama pemotor? Karena pemotor ngelihat nggak ada yang pakai. Iya, sepi. Iya, makanya gue bilang kalau sekarang lu mau pakai aja, ya nggak ada yang pakai juga mubazir kan. Iya, benar. Silakan gitu loh. Tapi kalau misalkan banyak yang pakai sepeda, banyak yang pakai jalur itu, orang juga jadi mikir. Nggak berani. Oh iya, coba aja kita sekarang ada taruh lah misalkan 10 orang aja kita bareng-bareng nih goes di situ kan. Motor juga mau, ya rame sepeda juga pasti nggak akan masuk. Bener. Percaya apa? Bener. Apakah harus dibangun lagi jalur-jalur sepeda selain? Kalau gua rasa nggak perlu dibangun lagi. Gunakan dulu fasilitas yang ada ini. Kita buktikan sama pembuat jalur ini. Ya terima kasih buat Pemda dan jajarannya ya sudah menyiapkan jalur sepeda buat kita. Nah, kalau misalkan banyak yang menggunakan sepeda, gue yakin pemotor juga nggak akan masuk. Bener. Jangan sampai, kalau sekarang yang gue perhatiin ya, kalau sore dari arah Duku Atas tuh dijagain om. Tapi di depan situ, begitu kesananya tinggal beberapa meter dari situ nggak dijagain, masuk lagi. Sama aja. Makanya gue bilang, percuma gue teriak-teriak sama mereka juga. Ya toh akan begitu lagi, besoknya begitu lagi. Bener. Kuncinya cuma satu, pakai jalur sepeda sama sepeda. Iya benar. Itu otomatis motor nggak akan pakai jalur sepeda. Kalau itu sih, percuma lu teriak-teriak, om ini jalur sepeda om, ribut-ribut malah akhirnya nggak ada solusi loh, buat gue ya. Jadi makanya udah biarin aja. Solusinya ya itu tadi, gunakan jalur sepeda oleh sepeda, perbanyak jalur sepeda oleh sepeda. Itu solusinya. Solusinya itu menurut gue. Mantep. Jadi buat teman-teman, yuk kita gunakan fasilitas jalur sepeda ini dengan sepedahan bareng-bareng. Mantap. Itu om. Luar biasa. Dan satu lagi om. Gimana? Buat gua, ya buat teman-teman juga semuanya, jangan lihat sepedanya, tapi sepedahannya. Cakep. Gitu. Jadi lu sepeda road bike, mau sepeda Sally, mau sepeda Minion, BMX atau apapun, jangan maksain kita untuk bisa nyamain dengan orang lain. Kita punyanya apa, itulah yang kita pakai. Mantap. Jadi jangan lihat sepedanya tapi sepedahannya. Mantap. Luar biasa ya. Nggak salah kan gue ngundang tamu kan kayak begini. Salah om. Keren banget kata-katanya bijaksana ya kan. Kelihatan umurnya ya kan. Gue jadi umur. Tebak sendiri. Gue jadi aus nih. Aduh. Ada yang mau tambahin nggak buat terakhir menutup nih? Buat yang baru mulai bike tour. Oke. Satu lagi mungkin ya tadi selain kita jangan ngeliat sepedanya ya, tapi sepedanya kita juga harus bisa mengukur batas kemampuan diri kita. Nah penting tuh, itu penting. Tadi kita omongin tuh. Benar. Kita harus kenalin diri kita, sebatas apa kita sanggup untuk sepedahan, sebatas apa kekuatan kita, power kita dan sebagainya. Kita harus kenalin diri kita. Jadi satu lagi om nih pesan gua, lebih baik diketawain teman daripada ditangisin keluarga. Bener. Cakep tuh kata-katanya. Cakep tuh. Kirim surat. Tapi tahu dari mana kita tahu batasnya itu tahu dari mana? Dari kebiasaan. Oke. Kebiasaan. Jadi ya bagus lagi kita punya pengukur heart rate ya, entah itu Garmin atau jadi jebut merek nih ya. Pokoknya apapun itu ada heart rate, kita bisa tahu oh ya hitungan heart rate yang gua tahu adalah 220 dikurang umur. Ya kan? Kalau umur gua sekarang 52, berarti 220 dikurangin 52 lah ya sekitar 170. Tapi gua turunin lagi 160 dan gua turunin lagi 20 jadi di 150. Aman. Jadi jarak aman gua adalah 150. Jadi ketika heart rate gua di atas 150, gua nggak akan maksa. Gua istirahat atau dipelanin kayak gitu. Bagi yang nggak ada heart rate lah. Nah, bagi yang nggak ada heart rate, ketika kita masih bisa ngomong, itu masih aman. Tapi begitu udah megap-megap, udah kayak ikan ini, ikan udah kehabisan ini kan oksigen. Nah itu jangan. Karena pace orang beda-beda. Jadi nggak bisa disamain loh. Oh segini nggak bisa. Karena orang beda-beda. Bener itu. Penting tuh. Sih. Jadi lo begitu, gua udah. Nah itu udah. Jangan deh. Dan satu lagi, ketika lo kondisi kayak gitu, jangan langsung berhenti, jangan langsung duduk, apalagi tiduran. Oh gitu. Iya, jadi ketika lu merasa udah capek kayak gitu, udah lu berusaha untuk cooling down dulu. Cooling down pelan-pelan gitu. Jangan langsung berhenti aja. Iya. Oh, pelan-pelan aja, santai. Pelan-pelan, santai sampai benar-benar aman, nyaman, minum pelan-pelan. Jangan langsung minum tenggak air dingin yang langsung gitu kalau gue sih.
Oh, itu. Jadi itu kita pelan-pelan dulu goes ya berapa putaran gitu kan, santai. Terus begitu berhenti jangan langsung duduk. Kalau gue biasa sih jalan-jalan dulu gitu. Nih. Santai, nurunin sampai heart rate ya. heart rate sambil tarik nafas, buang pelan-pelan gitu sih. Biarin yang mau temen lu yang duluan ke depan mau apa. Nah mau itu, makanya tadi gue bilang lebih baik diketawain temen daripada ditangisin keluarga. Jadi lu teman-teman lu, wah lu payah lu apa copot-copot gitu kan. Ya gue mendingan lu ketawain gue, mendingan lu ngebully gue daripada keluarga gue nangis-nangis di rumah ya kan. Bener, Karena jujur gue pernah ngerasain blackout. Oh wow, belum tahu kan ngomong di rumah. Jadi ya gue ngerasain, wah gue nggak mau deh kayak begini lagi, cukup sekali. Itu aja sih. Bahaya 2 kali bisa bahaya fatal Iya. itu. Dan gua kalau ketika MCU tuh dokter selalu bilang sama gua, irama jantung gua kayak apa? Nggak stabil. Gitu. Wih, bahaya. Jadi makanya gua sih sekarang ngejaga ya udahlah. Yang penting gua bisa fun dengan sepedahan. Benar, itu yang Gua penting. bisa tetap ke kantor, bisa menginspirasi orang untuk sepedaan ke kantor, bisa ngajak orang-orang berbuat baik. Kayak gitu aja sih. Mantap. Bro, thank you banget. Nggak harus kenceng gitu Iya. kan. Makasih banget loh udah Oke, datang. sama-sama, bro. Udah datang menginspirasi om di Sama-sama. rumah. Semoga om di rumah, misalnya pun let's say kita nyoba dulu deh, sekali 2 kali bike tour tuh kayak apa. Ya. Baru boleh bilang dengan alasannya gua nggak cocok segala macem lah. Sebenarnya memang sih kalau gue bilang idealnya itu sekitar 10 sampai 15 kilo sih. 10 memang lu silo. 5 sampai 15. Iya, kalau sekitar 20 idealnya. jangan lah ya. Iya, 20 idealnya sih jangan untuk lah. yang baru-baru 5 sampai 10 ya kalau yang Iya. baru. Tapi ingat, kita di sini semua tuh main sepeda lihat fun-nya. Iya. Bukan yang lain kok, fun-nya itu doang. Betul. Mau sepedanya kayak apa, mau orangnya kayak apa, Iya. mau tujuannya kayak apa, yang penting fun. Thank you banget, jangan lupa subscribe. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan kebalik. Gaya berkendara. Berkendara. I love you.